Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya, Kang Amin, dan masih ditemani oleh Kiai Haji Misbahul Munir. Sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Donasi tersebut nantinya akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan perbincangan dengan Bapak Kiai Misbahul Munir. Pak Kiai, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang bahwa kita tetap harus berhusnudzon dan tetap mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara dan juga kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT. Karena mengikuti protokol pemerintah adalah juga bagian dari ibadah. Toh kita ini masyarakat biasa nggak ngerti apa yang semestinya atau yang mesti baik kita lakukan di tengah situasi yang nggak jelas seperti ini, Kiai. Pandemi yang membuat galau banyak masyarakat. Nah, ini Bapak Bayu di Palu, Kiai, bertanya, apa sih berkahnya kita kalau berbaik sangka kepada Allah di masa pandemi ini, Kiai? Kang Amin, ya Kiai. Orang husnudzon itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Misalnya begini, kalau kita percaya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ini musim pandemi. Kalau kita berhusnudzon, insya Allah dengan barokah pandemi ini kita banyak istighfar, kita banyak membaca Quran. Ini namanya berkahnya ini, Kang Amin. Jadi jangan sampai kita, ya kok ada begini ya, Allah itu zalim apa kepada saya? Padahal saya nggak ngerti urusan ini, saya nggak melakukan dosa. Ini namanya seakan-akan menuduh Allah itu zalim, Kang Amin. Padahal jelas, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah itu tidak zalim. Sehingga kalau kita berhusnudzon, ini pasti ada hikmahnya. Dan nyata Kang Amin. Dengan peristiwa COVID ini, banyak orang yang rindu kepada masjid. Ya Allah, dulu waktu Ramadan saya biasanya rajin ke masjid, saya rindu lagi kepada masjid. Ini kecintaan kepada masjid makin tinggi. Biasanya nggak boleh, sekarang nggak bisa mudik. Ya kita bisa mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, kecintaan kepada orang tua makin tinggi. Lah ini adalah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Jadi jangan sampai kemudian bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, ini ngapain sih? Saya sebenarnya pengen ibadah, kok dikasih ujian macam begini. Lah kalau kita mampu menyikapi dengan baik, ada nilai ibadah nanti. Yani nilai ibadah karena kita sabar, termasuk juga kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan memperbanyak misalnya ibadah di rumah. Itu Kang Amin. Banyak baca istighfar, ngatamin Quran. Karena kita ini kan mobilisasi ini berkurang. Dengan barokah kita paham ada hikmah di dalamnya, akhirnya kita meningkatkan ibadah. Itu Kang Amin. Nah, jadi kita tetap harus rajin-rajin ibadah, Kiai ya? Ya. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Miftah di Pekalongan. Ketika kita rajin ibadah dan kita sering berdoa gitu, tapi kok rupanya doanya sepertinya masih belum dikabulkan juga, Kiai. Nah, pertanyaan dari Bapak Miftah di Pekalongan itu, apakah terkabulnya doa itu ada hubungannya dengan sempurna atau tidak sempurnanya ibadah kita, Kiai? Kang Amin, ya, Kiai. Pada prinsipnya orang berdoa itu karena diperintah sama Allah. Itu harus ditekankan. Kenapa Anda berdoa? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan diterima atau tidak diterima urusan Allah. Cuma biasanya kita itu doa ditolak oleh Allah ada sebabnya. Satu ketika Rasulullah SAW pernah cerita ada seorang laki-laki yang nggak pernah ngurus dirinya, rambutnya awut-awutan, pakaiannya kumal, kesana kemari hanya doa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi katanya Nabi, wa mat'amu haram, makanannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, bergelimang dengan haram. Rasulullah menyampaikan begini, fa anna yustajabulah, bagaimana akan diterima? Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa saya tidak diterima doanya? Barangkali ada ibadah yang tidak sempurna. Ya. Itu Kang Amin. Dan terutama kan karena memang ibadah itu adalah melingkupi seluruh hidup kita, ya Kiai. Jadi bekerja juga ibadah,
cengkrama dengan sesama manusia, berhubungan, berrelasi dengan kolega-kolega juga bagian dari ibadah. Nah, itu berarti semuanya harus tetap diberi nilai ibadah di dalam seluruh aktivitas kita gitu, Kiai. Kang Amin. Nah, selanjutnya Kiai. Jadi Bapak Pandu di Salatiga itu bertanya, ketika sholat misalnya kan, dia itu ibadah. Tapi bisanya itu saja sholatnya. Nah, dia hanya hafal 2 surat itu, Kiai. Itu ibadahnya gimana? Jadi pokoknya Allahu Akbar, kulhu. Ya. Allahu Akbar, kul a'udzu birabbil falaq. Itu saja itu selama 5 waktu dan itu berhari-hari gitu terus. Kang Amin, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, ya. Birokrasinya nggak sulit-sulit. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan dalam masalah agama ini. Kasus seperti ini pernah di zaman Rasulullah itu ada. Sahabat yang kalau sholat itu kulhu mulu. Allahu Akbar, Fatihah, kulhu. Besok lagi sama, Allahu Akbar, Fatihah, kulhu. Kulhu Allahu ahad maksudnya. Ya, Kiai. Dilaporin Kang Amin sama sahabat yang lain. Nabi Muhammad, ada apa? Ini kalau sholat kulhu, jadi dikenal sebagai Pak Kulhu. Akhirnya, kenapa kamu sholat kok kulhu mulu? Jawabannya apa? Saya itu Nabi seneng sekali dengan surat kulhu Allah, surat Al-Ikhlas ini. Saya seneng. Apa katanya Nabi? Kamu akan masuk surga dengan sebab seneng kepada kulhu. Jadi kalau kepada Bapak tadi, saya hanya bisa itu. Bapak Pandu di Salatiga. Bapak Pandu hanya bisa ini pakai, lanjutkan. Tapi pesan saya agar makin baik, ayo terus belajar. Karena dalam Islam itu orang belajar tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari kita dari gendongan sampai di dalam kubur itu juga masih ada pelajaran atau pengajaran atau belajar, Kang Amin. Jadi tidak ada batas usia dari Tidak ada kecil batas. sampai akan meninggal. Iya. Tidak ada batas waktu, nggak hanya belajar itu di Ramadan saja. Iya. Dan juga tidak ada batas institusi, Kiai ya. Iya. Nggak mesti yang belajar itu harus di sekolah SD, sekolah. SMP atau kuliah Bahkan saja. di dalam kuburan, Kang Amin. Ya, Kiai. Misalnya sudah di dalam kubur. Kenapa disebut minal mahdi ilal lahdi? Dari gendongan sampai ke liang lahat. Kalau orang di liang lahat, bagi tradisi kami di pesantren itu tetap diajarin, Kang Amin. Misalnya saya ada orang meninggal, di atas kuburan saya masih begini. Misalnya yang almarhum itu namanya Amin misalnya. Oh, Nah, ya. mudah-mudahan panjang umur. Ya. Makasih, Kiai. Makasih. Kang Amin, iya. Sebentar lagi Kang Amin ada 2 malaikat namanya Mungkar Nakir. Kang Amin jangan takut, jangan kaget karena keduanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nanti Kang Amin kalau bertanya itu malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Jangan takut Kang Amin, jawab yang jelas, jawab yang tegas. Ya walaupun saya belum tentu berani juga besok, tapi ini kan pelajaran Kang Amin. Namanya apa itu, Kiai? Namanya contekan, Oh. talqin kalau bahasa Arabnya. Oh. Jadi sampai di makam pun Masih dikasih pelajaran. bahkan sudah ditimbun itu, Kiai ya. Ditimbun. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi. Dan itu bersyukur kalau ada orang meninggal kemudian ada kiai yang peduli kepada kita, masih diajari sampai mati saja diajarkan. Itu Kang Amin. Masya Allah sekali. Jadi tidak boleh berhenti belajar, Kiai ya. Ya. Meskipun Ramadan telah lewat misalnya nanti besok. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh berhenti belajar, kata Pak Kiai. Dan oleh karena itu di sesi terakhir sahur time bulan Ramadan tahun ini ada amalan yang juga harus kita terima dari Pak Kiai sebagai bagian dari kita tetap belajar. Nah, amalan hari ini adalah agar dijauhkan dari akhlak yang buruk, Kiai. Ya. Jadi ajari kami dan para pemirsa bagaimana agar kita dijauhkan dari akhlak yang buruk, Kiai. Kang Amin, selain kita belajar, tentu memohon kepada Allah. Karena gerakan kita ini mulai ujung kepala sampai ujung kaki ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon kepada Allah yang mengatur alam semesta termasuk yang mengatur diri kita. Doanya begini Kang Amin, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi minasyiqaqi wan nifaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. wasu'il akhlaqi. Ini adalah doa agar kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Itu Kang Amin. Kobil tuh, Kiai, kobilna. Mudah-mudahan bermanfaat Kang Amin. Terima kasih, Kiai. Nah, saudara-saudara yang di rumah, terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya dan mohon maaf
kami tidak bisa membacakan semua pertanyaannya karena keterbatasan waktu kita. Saya mengingatkan kembali lagi bagi saudara yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Kerla Jisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu atau hitung sendiri untuk zakat malnya. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama. Mari siapkan hati, mari siapkan diri, ambil wudhu dan akan kita lantunkan doa-doa bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Sahur Time akan segera kembali setelah jeda berikut ini.